Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir Teknik Elektro Undip tahun 2025 dengan judul tugas akhir yaitu perancangan variabel frekuensi drive pada mesin konveyor selulosa dalam proses santator viskos di PT Rayon Utama Makmur. Perkenalkan, saya Mujaki Febrian dengan NIM 21060121112010 dengan judul tugas akhir yaitu perancangan topologi penyarah dan inverter pada proses santator viskos di PT Rayon Utama Makmur. Perkenalkan, nama saya Ali Murafiatullah dengan NIM 21060121140145 dengan judul tugas akhir simulasi sistem proteksi motor induksi menggunakan CX Programmer 9.7 dan perancangan koordinasi proteksi OCR dan GFR pada gardu induk 20 kV hingga substation di PT Rayon Utama Makmur. Perkenalkan, nama saya Rizal Nuar Buana dengan NIM 2106012111200026 dengan judul Perencanaan Penghematan Ekonomi untuk Penerapan Variabel Frekuensi Drive pada Motor Induksi dalam Proses Santator Viskos di PT Rayon Utama Makmur. Saya Mujaki Febrian akan menjelaskan tentang perancangan topologi sistem penyarah dan inverter pengatur kecepatan motor induksi pada proses santator viskos di PT Rayon Utama Makmur. Di sini saya memiliki parameter data untuk inputan 3 fasa sebelum memasuki rectifier dan inverter yaitu sebesar 400 volt untuk tegangan line to line. Kemudian saya memiliki parameter target output inverter yaitu sebesar 380 sampai 480 volt dengan arus di bawah arus nominal yaitu 11,7 ampere. Di sini saya memiliki rangkaian penyarah 3 fasa dengan dioda bright yaitu tentang rectifier tidak terkontrol. Di sini 3 fasa dihubungkan ke 6 dioda untuk penyarahan full bridge. Kemudian pada output diberi beban RL dan kemudian diberi filter C. Rangkaian kedua yaitu thyristor drive atau penyarah 3 fasa terkontrol dengan sudut pemicuan yang bisa diatur pada konstanta ini yaitu sebesar 5 derajat atau kira-kira 5 derajat. Kemudian pada output penyarah diberi beban RL dan juga diberi filter. Lalu pada subsistem ketiga yaitu inverter dengan parameter input tegangan DC kemudian diberi DC link dengan kontrol SPWM bisa diatur dengan modulasi amplitudo dan juga modulasi frekuensi. Kemudian dihubungkan ke IGBT atau 3 level drives. Di sini kemudian sebelum masuk ke input motor yang bisa diatur dengan beban yaitu torsi. Hasil dari penyarah yaitu untuk penyarahan pulsa uncontrolled dengan dioda sebesar 563,5 volt untuk POMAX, kemudian RMS arus maksimal dan arus RMS pada tabel. Kemudian untuk simulasi penyarahan pulsa controlled atau dengan thyristor bridge bisa dilihat dalam tabel dicoba parameter Vining Angel yaitu sebesar 5 derajat sampai 30 derajat menghasilkan tegangan maksimal RMS, arus maksimal dan arus RMS sebesar seperti pada tabel. Lalu hasil bentuk gelombang output penyarah bisa diringkas seperti gambar berikut ini. Untuk gambar A dan B adalah tegangan output dan arus untuk 60 diode rectifier. Kemudian sebelah kanan ini untuk gambar A dan B yaitu bentuk gelombang tegangan dan arus output thyristor rectifier saat Vining Angel 5 derajat. Kemudian hasil analisis inverter yaitu untuk perhitungan parameter snubber bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk tegangan DC masing-masing 526,6 dan 529,9 volt. Kemudian perhitungan parameter DC link bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu hasil dari output inverter, kecepatan, daya dan torsi seperti pada tabel berikut dicoba untuk variasi frekuensi yaitu 20 sampai 50 Hz. Kemudian untuk melihat tegangan stator dan arus stator bisa diatur untuk modulasi amplitudo sebesar 15 seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk variasi dicoba dari 20 sampai 50 Hz menghasilkan tegangan stator dan juga arus stator seperti pada tabel berikut ini. Kemudian diringkas untuk hasil bentuk gelombang output inverter yaitu untuk sebelah kiri adalah gelombang tegangan untuk A, kemudian untuk B itu tegangan untuk arus stator. Kemudian sebelah kanan ini ada hasil output dari pengukuran kecepatan motor yaitu gambar A dan pengukuran torsi yaitu gambar B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subsistem saya yaitu simulasi sistem proteksi motor induksi menggunakan CX Programmer 9.7 dan perancangan koordinasi proteksi OCR dan GFR pada gardu induk 20 kV hingga substation PT Rayon Utama Makmur. Nah, di sini dapat dilihat pada evaluasi koordinasi proteksi OCR-nya pada kondisi existing yaitu kurva karakteristik waktu arus pada OCR feeder 1 dan OCR T1 saling berpotongan. Hal ini mengindikasikan bahwa bisa terjadi kesalahan trip apabila terjadi gangguan. Lalu yang kedua, kurva karakteristik waktu arus OCR feeder 2 dan OCR T2 saling berpotongan. Hal ini juga mengindikasikan potensi kesalahan trip apabila terjadi gangguan. Lalu di sini ada kurva waktu arus di GFR kondisi existing yaitu GFR feeder 1 dan GFR T1 saling berpotongan. Lalu kurva karakteristik waktu arus GFR feeder 2 dan GFR T2 saling berpotongan juga. Di sini merupakan hasil rancangan TCC OCR ketika dilakukan resetting. Lalu di sini juga hasil rancangan time curve current GFR ketika setelah dilakukan resetting. Selanjutnya saya akan simulasikan gangguan 3 fasa di bus SD section 1. Di sini dapat dilihat bahwa OCR T1 mendeteksi gangguan terlebih dahulu yaitu relay terdekat yaitu OCR T1. Bisa dilihat di sini OCR T1 itu mendeteksi arus gangguan di detik ke 110 milisekund dan feeder 2 di 315 dan OCR outgoing di 4570. Selanjutnya itu data batasan operasi motor. Di sini saya memiliki data batasan operasi motor dengan tegangan maksimum 693 volt, tegangan minimum 342 volt, suhu maksimum 155 derajat Celcius dan arus maksimum sebesar 15 ampere. Di sini menggunakan aplikasi CX Designer dan CX Programmer. Ini simulasi ketika motor dan konveyor sedang berjalan. Dapat dilihat bahwa motor dan konveyor berwarna hijau yang ditandakan itu sedang menyala dan lampu indikatornya sedang menyala. Ketika kita melakukan gangguan suhu yaitu sebesar 150 derajat, maka motor dan konveyor akan mati karena melebihi batasan yang telah ditetapkan yaitu 155 derajat. Lalu ketika kita melakukan gangguan arus sebesar 55 derajat, motor dan konveyor juga mati. Hal ini karena data batasan motor itu sebesar 15 ampere, sedangkan gangguan ini sebesar 55 ampere. Saya Rizal Nuar Buana dengan judul Perencanaan Penghematan Ekonomi untuk Penerapan Variabel Frekuensi Drive pada Motor Induksi dalam Proses Santator Viskos di PT Rayon Utama Makmur. Software screen. Yang pertama kita dapat mengisi lokasi tempat PT Rayon Utama Makmur. Kemudian kita dapat mengisi fasilitas. Yang selanjutnya kita isi biaya investasi. Kita 20 juta 250, biaya perawatan 6 juta karena dikalikan dengan 12 bulan. Penghematan setahun 14 juta 207, 16 bulan. Kemudian kita lihat di keuangan kita gunakan 3 inflasi 1,56, tarif diskonto 5% terkait 10 tahun. Hingga didapatkan PPPR sebesar 2,4 tahun, kemudian NPV sebesar 48.499.249 rupiah, BCA sebesar 3,4 tahun.
Kita didapatkan arus kas tahunan, di mana tahun ke-0 masih minus 20.150, yaitu total investasi. Tahun pertama minus 11.814, sampai ke tahun 10 surplus 69.308.203 rupiah. Kita didapatkan juga grafik pemasukan sampai ke tahun ke-10. Dari hasil tersebut dapat kita kesimpulan dengan perbandingan perhitungan dan hasil simulasi dengan selisih NPV sebesar Rp1.055.702 dan BCR 0,05 dan diskon PP sebesar 0,25 tahun. Dan semua indikator NPV, BCR, PP, diskon PP dan RJO ini menunjukkan bahwa perancangan PFI ini layak untuk diterapkan karena semuanya melebihi dari kriteria kelayakan. Jadi dapat disimpulkan untuk proyek ini dinyatakan layak. Ini itu saja, terima kasih. Selamat menit. Cepat ya, lebih cepat.